happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Puji Tuhan ya Kak. Sebelum kita mulai bersekolah minggu, mari kita berdoa. Dipimpin dengan tak lupa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus Wahyu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan setiap dosaku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bu Rahayu. Selamat pagi adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua bukan? Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dan juga memberkati anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea,
adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya.
Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, kita sudah menyaksikan video tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth lama menantikan kelahiran Yohanes Pembaptis yang akhirnya akan mempersiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang di dalam Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan dan di dalam doanya mereka dijawab oleh Tuhan dengan kedatangan malaikat yang memberitakan kabar kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita tidak boleh jemu di dalam doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita Tuhan akan mendengarkan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Mari kita tetap tekun berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita doakan kepada Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Rahayu akan kembali membacakan ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Adik-adik, tetap kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami doakan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami. Dan terlebih kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah itu berguna, bermanfaat bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini adik-adik tebak lagu ya. Nah, kalian tulis jawaban kalian dan kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat mencoba, semoga berhasil. Tuhan Yesus memberkati.